Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakil Alfiansa. Saya dari kelas 10 TKR 2 absen 9. Saya akan menjelaskan fungsi alat handstall. Yang pertama ada kunci ring, memiliki bentuk segi 12 dengan segi yang lebih banyak dari kunci pas. Kunci ring dapat digunakan untuk melepas baut pada sudut yang lebih leluasa. Yang kedua ada kunci kombinasi pas ring. Sesuai namanya, kunci ini mengombinasikan dua jenis kunci, pas dan ring. Pada satu ujung kunci ini memiliki bentuk kunci pas, di ujung lainnya berbentuk kunci ring. Yang ketiga ada kunci T. Kunci T memiliki bentuk yang menyerupai huruf T. Fungsi handle satu ini adalah untuk melepas baut yang terletak di dalam lubang. Yang keempat ada kunci shock. Kunci shock berbentuk tabung, fungsinya serupa dengan kunci T, namun kunci ini yang dilepas dan handle-nya sehingga bisa ditukar sesuai dengan ukuran baut. Selanjutnya ada hexagonal LK. Hexagonal LK berbentuk segi 6 dengan sudut yang berbalik dari sudut-sudut segi 6 pada baut. Dengan begitu, kunci ini dapat digunakan untuk melepas baut. Selanjutnya ada kunci Inggris. Sesuai dengan namanya, kunci ini adjustable atau dapat disesuaikan ukurannya. Alhasil, kunci ini pun dapat digunakan pada hampir semua jenis baut dan atau mur. Selanjutnya ada tang potong yang berfungsi. Handle satu ini adalah untuk memotong kawat, memotong kabel, atau bahkan logam tipis pada mobil. Selanjutnya ada tang lancip. Bentuknya serupa gunting. Fungsi tang lancip adalah sebagai penjepit. Selanjutnya ada tang kombinasi. Kombination. Tang jenis ini mengombinasikan tang potong dengan tang lancip sehingga dapat digunakan untuk memotong sekaligus menjepit. Selanjutnya ada obeng pipi. Phillips screwdriver. Ujung obeng ini berbentuk pipi. Fungsinya adalah untuk mengencangkan sekaligus melonggarkan skrup yang berbentuk minus. Selanjutnya ada power tools. 2. Board demolisi listrik. Electric demolition tools dirancang khusus untuk tugas-tugas penghancuran dan pengeboran pada material yang sangat keras seperti beton atau batu. Yang 2. Bor listrik. Electric drill. Jenis-jenis power tools yang kedua ini merupakan alat serbaguna yang digunakan untuk pengeboran pada berbagai material seperti kayu, logam, atau plastik. Yang ketiga ada gerinda listrik. Electric grinder yang berfungsi digunakan untuk mengamplas, menggosok, atau memotong material seperti logam, kayu, atau batu. Yang keempat ada pemanas udara listrik. Electric hot air gun menghasilkan aliran udara panas dengan suhu yang dapat diatur untuk pekerjaan seperti pelepasan cat, pengencangan pipa PVC, pembentukan material plastik, atau peleburan lem. Yang kelima ada bor impact listrik. Electric impact wrench berfungsi untuk melepaskan atau memasang baut dan mur dengan cepat dan efisien. Yang keenam ada alat kencang mur listrik. Electric turner. Alat ini hampir mirip dengan electric impact wrench, namun dirancang khusus untuk aplikasi industri yang memerlukan tingkat torsi yang tinggi dan presisi dalam pengencangan baut dan mur. Yang ketujuh ada amplas listrik. Umumnya digunakan untuk melepas dan menghaluskan permukaan kayu, logam, atau bahan lainnya. Yang kedelapan ada obeng listrik. Fungsi power tools satu ini adalah untuk memasang atau melepaskan skrup secara cepat dan efisien. Yang sembilan ada spray gun. Jenis power tools berikutnya yang perlu Anda ketahui adalah spray gun. Alat spray gun adalah alat daya yang digunakan untuk melakukan proses pengecetan pada bodi mobil. Yang 10 ada air impact wrench. Air impact wrench adalah model power tool yang digunakan untuk mengendorkan atau melepaskan mur atau baut dengan cepat. Selanjutnya ada SST. Special Service Tool adalah barisan alat yang digunakan untuk tujuan tertentu. Yang pertama ada piston ring compressor. Piston ring compressor memiliki fungsi untuk memasang piston yang sudah dipasangkan ring ke dalam silinder mesin. Yang kedua ada piston
ring expander. Piston ring expander berfungsi sebagai alat untuk melepas dan memasang ring piston ke piston. 3. Ada valve spring kompresor. Valve spring kompresor berguna untuk melepas dan memasang katup mesin. Yang keempat, ada oil filter remover. Oil filter remover adalah alat untuk melepas filter oli berjenis eksternal. Yang kelima, ada oil cell puller. Oil cell puller berfungsi untuk melepas sel oli di dalam beberapa komponen. Yang keenam, ada bearing cup puller. Bearing cup puller berfungsi agar bisa menarik bearing yang telah terpasang pada sebuah lubang. Yang ketujuh, ada universal puller. Universal puller adalah alat untuk melepas atau memasang bearing secara universal. Yang kedelapan, ada clutch central aligning tool. Clutch central aligning tool merupakan alat untuk membantu memasang pad kopling agar posisi lubang tepat berada pada posisi sentral. Yang kesembilan, ada bearing puller attachment. Bearing puller attachment adalah alat khusus untuk melepaskan bearing yang posisinya ada di dalam poros tapi bukan lubang. Yang ke-10, ada cylinder hammer. Selanjutnya ada cylinder hammer yang memiliki fungsi untuk menarik komponen dengan beban besar. Selanjutnya ada peralatan pembantu bengkel. Yang pertama, ada dongkrak mobil. Dongkrak mobil merupakan peralatan yang dirancang untuk mengangkat kendaraan sehingga akses untuk merawat bagian bawah mobil jadi lebih luas. Yang kedua, ada kunci Inggris. Kunci Inggris termasuk alat